Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa lahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir ayunana min al-khiyanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis siapapun yang hadir, baik yang serius maupun yang sedang dalam keadaan tidak sengaja hadir, itu semuanya mendapatkan ampunan. Subhanallah. Dan kita berharap kita termasuk yang mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Baik, jemaah rahimakumullah. Tema di pagi hari ini adalah tema yang sangat berat. Judulnya itu, kalau judul itu kan gampang, praktek yang kadang kita butuh iman, kan gitu ya. Yaitu terkait dengan masalah keistiqomahan kita dalam beramal. Istiqomah, apa sih istiqomah itu, Pak? Nah, itu kita akan bahas pada kesempatannya. Karena begini, jemaah rahimakumullah, orang itu dilihat apakah dia itu benar-benar konsisten dan dengan keislamannya benar atau tidak, itu tergantung atau berbanding lurus dengan keistiqomahannya. Saya ingin berikan contoh ilustrasi mudah tentang istiqomah itu begini. Dalam perjalanan kehidupan ini, saya selalu kasih ilustrasi seperti kita sedang ikut lomba lari. Pernah tahu lomba lari Pak ya? Ada lari sprint, lari cepat itu 100 meter, paling jauh 400 meter. Tapi ada yang namanya lari maraton. Masing-masing punya ilmu untuk menyelesaikan sampai kepada garis finish. Ada ilmunya. Ilmu di lari sprint, lari cepat, itu gak bisa dipakai di lari maraton kalau dia paham. Makanya kalau seandainya misalkan dalam sebuah perjalanan kehidupan ini seperti orang sedang mengikuti lomba lari maraton, maka kita bisa melihat orang yang benar-benar paham tentang teknik atau teknis dalam pelaksanaan lari maraton supaya menang, dengan orang yang gak paham itu kelihatan. Contoh misalkan di kompleks ini ada, kita hari Minggu ini setelah kajian ada perlombaan lari maraton 10 km. Maka kita bisa pastikan yang sudah terbiasa ikut lomba lari maraton dengan yang baru kali pertama dia ikut lomba lari maraton, itu cara entry point-nya sudah beda. Biasanya yang banyak gaya itu yang baru pertama kali rebutan di soft paling depan, dekatnya kita itu, karena supaya bisa difoto. Terus kemudian rebutan di situ. Tapi orang yang sudah terbiasa kemarin lomba maraton, meskipun dia di paling akhir udah nggak peduli, gitu. Karena dia tahu bagaimana cara nyelesain di pertandingan, perlombaan. Dia tahu bagaimana entry point-nya seperti apa. Maka bisa kita lihat, ketika seseorang tidak memiliki ilmu terkait dengan bagaimana cara untuk menyelesaikan perlombaan ini, maka apa yang terjadi? Yang kemudian sok-sokan paling depan, dia berharap dia sampai finish duluan, ternyata baru 300 meter dia belok kiri cari warung kopi. Iya, cari warung kopi. Tapi orang yang paham tentang bagaimana teknik untuk menyelesaikannya, dia sangat
dia berjalan dengan teknik santai, lari santainya, sampai kemudian akhirnya berguguranlah orang-orang ini, Pak. Kecuali orang-orang yang punya ilmu dan kemudian dia istiqomah menyelesaikan pertandingannya, perlombaan. Nah, ini jamaah rahmatullah. Itulah kenapa saya katakan bahwa sesungguhnya kehidupan juga sama seperti kita sedang berlomba, Pak. Berlomba. Orang beriman itu berlomba dengan surga Allah yang paling tinggi. Adapun ahli dunia, dia sedang mengejar apa yang dia anggap itu istimewa, ternyata hanya mata morgana. Ini jamaah rahmatullah. Sehingga di sini kita belajar bahwa sesungguhnya istiqomah ini adalah perkara yang sangat penting, dan untuk bisa meraih istiqomah ini, maka itulah yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan keutamaannya apa orang istiqomah itu, Pak. Apa sih keutamaannya? Oh, banyak. Sampai-sampai ada perkataan istiqomah itu merupakan salah satu di antara karomah. Jadi kalau ada orang bisa istiqomah berarti dapat karomah dia. Artinya apa? Orang biasanya takjub, Pak, dengan karomah keistimewaan, bisa berjalan di atas air sebagaimana Ala Al-Hadrami, dia pernah berjalan di atas air. Atau sebagaimana Abu Muslim Al-Khawlani, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah, itu pernah, Pak, dibakar oleh musuh, itu nggak mempan. Sehingga ketika tabiin pada masa sahabat Umar, ketika dia masuk ke kota Madinah sama sahabat Umar, dicium keningnya. Rasul sudah meninggal, sahabat Umar sudah jadi khalifah. Dicium keningnya sambil mengatakan, seingat saya namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Dia mengatakan begini, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sungguh semoga Allah merahmati engkau, memberkahi engkau, orang yang diperlakukan sama Allah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dibakar nggak mempan. Subhanallah. Cuma di sini tuh karomah. Orang biasa takjub dengan dari karomah yang seperti itu. Tapi jarang ada orang yang takjub dengan orang yang istiqomah sholat 5 waktu. Padahal itu adalah karomah luar biasa. Karomah luar biasa. Kita bisa istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, laki-laki ya. Kalau perempuan kan atau di rumah. Meskipun boleh di masjid. Ketika kita benar-benar istiqomah ketika mengerjakan itu, subhanallah, Pak. Enggak gampang itu untuk karomah, Pak, karomah. Dan saya takjub dengan orang yang bisa seperti itu. Kenapa? Di tengah kondisi pandemi semacam ini dia tetap menjaga sholatnya. Meskipun ada beda-beda pendapat terkait dengan fikihnya. Baik, jemaah rahimakumullah, ini keutamaan orang yang istiqomah. Karena itu ayat yang menyebutkan tentang keutamaan orang istiqomah ini salah satunya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah Ta'ala, kemudian mereka istiqamah dengan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Faedahnya besar, Pak. Orang kalau sudah istiqomah itu gak ada yang ditakuti kecuali Allah. Gak ada yang takuti. Nanti saya sebutkan beberapa kisahnya. Kemudian juga kata Allah Ta'ala, dan bergembiralah kamu karena sesungguhnya telah dijanjikan kepadamu surga yang sangat luar biasa. Quran surat Fussilat ayat 30. Dan ini menunjukkan istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Ulama membagi menjadi 3. Jadi istiqomah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama istiqomah di atas keimanan tauhid. Kita jaga, Pak, jangan sampai meleset. Yang kedua istiqomah dalam melaksanakan ketaatan dan kewajiban. Dan yang ketiga istiqomah di atas ikhlas dalam setiap amal. 3 ini gak gampang terus, Pak. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam ketaatan, dan istiqomah dalam keikhlasan. Biasanya 2 itu bisa dilalui, Pak. Yang terakhir yang paling susah. Istiqomah dalam keikhlasan. Tantangannya berat, Pak. Tantangannya berat. Ada orang sudah rajin di masjid, lalu kemudian tidak lama setelah itu dipuji sama temannya, melayang dia, maka hilang semua amalnya. Gara-gara dia bangga. Subhanallah. Makanya enggak gampang. Ini istiqomah. Kemudian jamaah rahimakumullah, dan ini semuanya menunjukkan kehebatan orang yang istiqomah.
di mana Allah akan berikan dia perasaan sangat tenang ketika nanti di hari kiamat. Di saat semua orang bingung, Pak. Hari kiamat itu jangan dikira gampang. Hari kiamat hisab, yaumul hisab itu perkara yang paling ribet, Pak. Ribetnya luar biasa. Bagaimana tidak? Semua apa yang kita lakukan bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Dan lebih dahsyat daripada itu, semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban. Bayangkan coba, kita mulai dari lahir sampai kita wafat nanti, apa yang kita kerjakan setiap gerakan dalam waktu 1 detik itu ada hisabnya nanti. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa terus begitu dan panjang? Makanya kalau kita baca kisah-kisah keadaan orang-orang di padang mahsyar, ada yang nunggu sampai sekian tahun. Bayangkan coba, nunggu dihisab, ngantri untuk dihisab sama Allah Ta'ala. Satu persatu nanti. Gak ada ceritanya rombongan, ayo hisabnya rame-rame ya. Jawabnya bareng-bareng, gak ada. Satu persatu ditanya sama Allah Ta'ala. Dan masing-masing akan ditunjukkan apa yang dia kerjakan. Kamu dulu melakukan ini ya, kamu dulu melakukan ini ya, kamu dulu melakukan ini ya. Terus seperti itu. Nah, orang-orang istiqomah, Allah hadirkan ketenangan pada saat orang semuanya takut. Orang-orang istiqomah dalam ketaatannya, istiqomah dalam tauhidnya, istiqomah dalam keikhlasannya, Allah hadirkan ketenangan dalam hidupnya, tenang. Bahkan ketika nanti di hari kiamat dia akan dimunculkan ketenangan itu, akan dimunculkan ketenangan tersebut. Dan semoga kita termasuk yang seperti itu, Pak. Karena nggak gampang kalau Allah nggak bantu kita bisa tenang. Bayangkan kisah panjang itu kan, semua orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Adam. Wahai Adam, bagaimana ini? Disuruh ke Nabi Allah Nuh, disuruh ke Nabi Allah Ibrahim, disuruh ke Nabi Allah Musa, kemudian Isa. Lalu Rasulullah SAW memberikan syafaatul rahmah. Subhanallah. Ini jamaah sekalian berat. Dan kalau kita istiqomah, Allah akan bantu kita untuk menjadi orang yang tenang. Makanya ada perkataan ada riwayat menyebutkan apa? Faman aminani fid dunya khawaftuhu yaumil qiyamah. Wa man khawafani fid dunya amantuhu yaumil qiyamah. Kata dalam sebuah riwayat disebutkan Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang merasa aman dari aku di dunia, aman dari makar Allah, aman daripada rencana-rencana Allah Ta'ala, maka aku akan bikin takut nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang banyak takutnya kepadaku di dunia, maka aku akan kasih ketenangan nanti atau rasa aman ketika nanti di hari kiamat. Ini jamaah sekalian. Sehingga jangan pernah kemudian kita ini meremehkan masalah istiqomah. Cuma saya mau tanya, Pak. Ini tanya supaya nggak ngantuk. Saya tanya, orang istiqomah itu pernah berbuat dosa apa tidak? Pernah. Sebentar. Pernah atau tidak? Hah? Pernah. Orang sering salah paham, Pak. Dianggap istiqomah itu nggak pernah meleset. Terus kemudian kalau ada orang meleset, dia misalkan ada rajin sholat, tiba-tiba ternyata apa? Ternyata satu waktu dia kelewat. Wah, istiqomah waktu ini. Kan sering orang ngomong gitu kan? Jadi kalau ada orang rajin sholat ke masjid, tiba-tiba misalkan karena dia capek atau ketiduran, namanya manusia. Namanya manusia kadang dia seperti itulah. Semuanya kita juga pernah mengalami yang demikian. Ketika melihat yang seperti itu, langsung dituduh. Awakmu ini malaikat istiqomah saiki nang masjid. Kan kadang sering muncul ya statement. Statement sederhana muncul seperti itu. Padahal apa yang terjadi jamaah subhanallah, yang namanya keistiqomahan itu tidak ada yang sempurna. Makanya kalau kita lihat dalam ayat yang lain, perintah untuk istiqomah itu digandeng dengan perintah untuk istighfar. Coba kita lihat ya. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Fussilat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-30 tadi kita baca. Ayat yang ke-6 apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Apa kata Allah Ta'ala? Katakanlah bahwasanya aku adalah seorang manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tetapkanlah istiqomah pada jalan yang lurus dan menuju Rabb-Nya, dan mohonkanlah ampun kepadanya. Ayat ini diperintahkan dua perkara yang sangat besar. Pertama, perintah untuk istiqomah. Yang kedua adalah perintah istighfar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya istiqomah itu kadang ada kekurangannya, Pak.
Ayat ini kan ceritanya sama Nabi, kan Rasul yang ngomong gitu, perintahnya kepada Rasul. Tapi itu mengena kita juga. Sehingga apa jamaah rahmatullah, Rasulullah SAW dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ayat ini adalah ayat tentang istiqomah dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa isyarat bahwa sesungguhnya kekurangan dalam istiqomah itu bisa ditutupi dengan banyaknya istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Sekarang kita harus ubah cara mikir kita. Jangan sampai nanti ngelihat ada teman kita rajin ngaji, tiba-tiba kepleset melakukan dosa, kamu gak istiqomah mana? Atau mungkin ada jamaah rutin jamaah sholat di masjid ini, tiba-tiba 1 pekan misalkan gak ada sholat, padahal dia ada di rumah dan sebagainya, terus langsung divonis, yo pasti tak main masjid gak istiqomah gitu. Nah itu hati-hati Pak, karena gak seperti itu konsep istiqomah. Dan memang mungkin banyak orang punya pikiran begitu, istiqomah itu terus gak pernah tinggal sama sekali seumur hidup. Udah Pak, gak ada seperti itu. Dan dalam perjalanannya istiqomah itu orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqomah itu semuanya kadang pernah melakukan perkara dosa. Nah yang menarik apa? Allah perintahkan istiqomah dengan istighfar, harus gandeng. Memang begitu konsekuensinya. Kalau Anda berusaha untuk istiqomah, kadang Anda kebeleset kanan kiri, tapi istighfar terus supaya Allah terus selamatkan. Ini jamaah rahimakumullah di antara mukadimah pembahasan kita. Nah kita masuk sekarang karena beliau terbatas sekali. Lalu apa Ustaz? Bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah? Yang pertama kata para ulama yaitu apa? Memahami dan mengamalkan 2 kalimat tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Apa 2 kalimat tauhid itu? 2 kalimat syahadat yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pahami. Wapal satu-satu nanti dulu. Jangan salah paham. Ini masalahnya bukan cuma hafal-hafal. Kalau hafal-hafal playgroup, anak-anak playgroup itu udah hafal fasih kadang. Asyhadu anak playgroup gitu kan. Sampai makhrajnya itu pas banget gitu anak-anak itu. Urusannya bukan seperti itu. Urusannya adalah di mana kita diperintahkan untuk memahami dengan segala bentuk konsekuensinya. Kalau saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti saya bersaksi bahwa tidak ada Rabb kecuali hanya Allah Ta'ala, maka konsekuensinya tidak boleh dicampur ibadah saya dengan selain Allah. Konsekuensinya nggak boleh melakukan kesyirikan. Konsekuensinya nggak boleh melakukan tatoyur. Konsekuensinya nggak boleh melakukan semua kerusakan akidah. Nggak boleh. Itu konsekuensinya. Jangan sampai nanti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ternyata kalau hari Sabtu sama Minggu berangkat ke Gunung Kawi. Kenapa ini? Ikhtiar. Fasih lagi ngomong ikhtiar ya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini yang terjadi Pak. Iya atau tidak? Nah iya, ikhtiar. Saya ikhtiar di sana. Subhanallah. Nah, ini jawab sih tidak demikian. Dan juga ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad ini adalah utusan Allah Ta'ala, maka kita pahami dengan segala bentuk konsekuensinya. Gak cuma sekedar tahu ini Rasulullah. Ada orang-orang yang mungkin tidak begitu menguasai biografi Rasul, tapi kehidupannya itu selalu dipandu dengan panduan syariat. Luar biasa. Tapi ada orang yang paham tentang biografi Nabi, sama sekali tidak ada prakteknya. Nah yang paling penting praktek Pak, dipraktekkan. Kita berusaha mempraktekkan apa yang kita pahami, kita pelajari. Nah itu konsekuensinya. Nah yang diminta supaya orang istiqomah itu paham tentang konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah dan konsekuensi kalimat tauhid yaitu mentauhidkan Rasulullah dalam dari sisi kenabiannya, bahwa sesungguhnya mentauhidkan Rasul. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai panduan, sebagai panutan dalam kehidupan kita. Bukan mentauhidkan Rasul ya, tapi menjadikan Rasulullah sebagai panduan. Baik, jemaah rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami supaya kita nanti jangan sampai salah dalam pengertian, dalam memahami. Terus apa konsekuensinya Ustaz? Apa hubungannya dengan istiqomah kalau orang sudah paham konsekuensi 2 kalimat itu? Ya, ada hubungannya. Karena orang-orang yang diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala untuk kemudian dia menjawab pertanyaan di dalam kubur adalah orang yang istiqomah dalam amalnya. Itu Pak, itu masalahnya. Makanya nanti ketika meninggal dunia,
ketika datang malaikat menanyakan tentang man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Jawabannya jangan dikira dihafalkan. Enggak. Saya nanti bawa kertas kecil, nanti saya dilihat. Tidak bisa seperti itu. Karena Rasulullah pernah menyebutkan nanti orang-orang fajir, orang-orang fasik, dan orang-orang tidak beriman, mereka semuanya ketika ditanya mereka mengatakan la adri, saya nggak tahu. Aku pernah mendengar si fulan mengatakan begini dan aku ikut-ikutan saja. Mau protes kemana Pak? Mau lari kemana kita? Nggak ada yang bisa. Ini jangan sampai nanti kita salah dalam perkara yang seperti itu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, coba Allah di antara perkara supaya kita bisa tetap istiqomah, yaitu mengkaji Al-Quran dengan tadabbur. Ngaji Quran Pak. Gimana dengan mushaf kita? Kita sudah tinggal sampai masuk bulan apa ini? Dzulqa'dah. Masihkah Al-Quran itu bersih atau sudah mulai ada debunya? Yang tahu kita Pak. Yang kemarin semangat sekali untuk menyelesaikan sampai 30 juz, bagaimana dengan Al-Quran kita? Awal kemarin selesai apa tidak? Atau cuman aduh iya ahli aku. Ini istiqomah. Gak gampang terusan. Mengkaji Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran dengan segala bentuk konsekuensinya. Kita mengkaji Al-Quran dengan penuh penghayatan. Bahkan dikatakan kalau kita mengkaji Al-Quran kita akan semakin kita ini cinta. Quran itu ajaib, nggak bisa dihafal kecuali orang yang benar-benar ikhlas ketika menghafal. Ya apa tidak Pak? Udahlah cobalah, meskipun Anda punya IQ 400, 500, kalau Anda nggak ikhlas ketika berusaha untuk menghafal Al-Quran, nggak akan pernah bisa hafal. Kalaupun bisa terekam itu nggak bertahan lama. Makanya yang penting itu minta ikhlas dulu sebelum menghafalkan Al-Quran. Jadi menghayati, mengamalkan, karena tujuan Quran itu untuk dihayati, untuk diamalkan. Ini yang harus kita pahami. Sehingga jangan sampai nanti kita ini satu hari tidak pernah membaca Al-Quran. Ada orang yang seperti itu Pak. Dan Quran itu huruf-hurufnya itu mukjizat juga Pak. Subhanallah. Ada seorang anak muda tanya kepada Syekh. Syekhnya itu namanya Syekh Saleh Al-Muhammas. Dia tanya, wahai Syekh, saya itu ingin berhenti maksiat. Susah, bukan main. Anak muda, susah. Tidak disebutkan maksiatnya apa. Setiap kali saya mau berhenti, saya selalu terjebak dengan dosa itu lagi. Terus ulang-ulang. Kata Syekh, kalau Anda ingin ada kecenderungan untuk maksiat, segera ambil mushaf, kemudian lihat saja mushaf. Kalau mungkin baca, tapi kalau tidak, lihat aja mushaf. Nanti Allah akan kurangi syahwatmu terkait dengan dosamu. Dipraktekkan sama anak muda, betul. Ketika mau maksiat, dia taruh mushaf ya, bukan HP. Mushaf. Saya nggak bahas nanti ya hukumnya Quran di HP sama di situ bagus mana dan itu pembahasannya panjang nanti. Tapi yang mau saya bahas, ini ceritanya lah, mushaf. Tahu apa yang terjadi sampai hanya bisa meninggalkan perkara dosa. Subhanallah. Quran itu mujizat. Makanya kata salah seorang ulama, jangan sampai nanti kalau kita ini sudah hafal Quran kita tambah jauh dari mushaf. Karena biasa orang hafal Quran itu malas bawa mushaf. Biasanya ya. Tidak semua, tapi kata beliau ada seorang ulama mengatakan begini, wallah. Baik, jemaah sekalian. Jadi kita kaji isinya, kita kaji makna ayatnya tentang bagaimana Al-Quran itu, tentang bagaimana mengamalkannya, tentang isi-isinya. Kita coba berusaha untuk mengamalkan itu supaya nanti kita bisa istiqomah. Kita coba lihat bagaimana istimewanya orang-orang dulu. Kemudian kita coba lihat Quran itu luar biasa. Ini kenapa ada ayat, ada surat, ada buku yang tidak pernah lekang dimakan usia waktu. Satu-satunya buku referensi yang tidak berubah meskipun cuma satu titik itu cuma Quran.
Nggak ada perubahan sedikit pun, nggak ada amandemen Quran itu. Tidak ada amandemen, diubah, ayo dihapus saja Al-Baqarah kepanjangan kita bagi-bagi, nggak ada. Dan kenapa bisa terjadi? Karena Allah yang berjanji jaga Quran. Berusaha ada ubah, mesti ketahuan. Berusaha ada orang berusaha mengubah Quran, pasti ketahuan. Baik. Ini diantara mukjizat Al-Quran. Termasuk susunan-susunan hurufnya itu mukjizat. Termasuk keistimewaannya banyak. Termasuk susunan-susunan suratnya. Meskipun banyak pembahasan terkait itu. Cuma yang paling penting apa? Semuanya yang ada berkaitan dengan Quran itu istimewa. Dan siapa yang kemudian bergandengan dengan Al-Quran pasti jadi istimewa. Makanya ada kata-kata mutiara luar biasa itu kan. Bulan itu ada 12, tapi Ramadan menjadi mulia karena dia gandeng dengan Quran. Iya atau tidak? Yang disebut syahrul Quran kan cuma Ramadan. Subhanallah. Manusia itu yang tadinya nggak ada nilainya, begitu berdekatan dengan Quran langsung istimewa. Para penghafal Quran itu nempel jadi istimewa. Makanya siapapun yang berdekatan dengan Quran pasti. Kenapa? Karena ini adalah kalamullah Rabbul Alamin. Firman-Nya Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin siapa yang berdekatan dengan firman Allah Ta'ala bisa jelek? Gak mungkin. Langsung jadi istimewa. Allah akan angkat derajatnya, akan diangkat derajatnya, dimuliakan dia. Kalau dia adalah bulan, bulan itu jadi istimewa. Kalau kemudian dia itu adalah seorang manusia, manusia itu jadi istimewa. Subhanallah. Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka kemudian Mekah dan Madinah jadi istimewa. Iya kan Pak? Jadi istimewa. Coba turun di sini mungkin Arjosari ini. Iya, subhanallah. Mana Allah pilihkan Mekah dan Madinah. Karena apa? Karena kalau Arjosari di Singosari protes gitu kan. Di Arjosari kan di Singosari ribet nanti. Artinya apa? Jamaah sekalian, Allah sudah takdirkan itu turun di sana, maka Allah jadikan istimewa Mekah dan Madinah. Baik, saya pahami kira-kira ya. Kita pahami yang seperti itu dan tambah cinta kita dengan Al-Quran supaya kita tetap istiqomah. Kemudian yang ketiga, iltizam, komitmen dalam menjalankan syariatnya Allah Ta'ala. Nah, ini istiqomah, berkomitmen. Berkomitmen artinya apa? Kalau sudah melakukan satu amalan tidak ditinggal. Makanya saya selalu katakan, kalau kita ingin istiqomah bisa mengerjakan semua amal, maka mulailah dari yang paling sederhana dan mulailah dari yang wajib dulu dalam syariat. Contoh begini. Ada orang baru tobat, kan sekarang lagi hijrah, ramai kan? Semua anak muda pada hijrah semuanya. Kalau tidak paham tentang skala prioritas dalam amal, pasti nggak lama hijrahnya akan balik lagi kepada perkara dosa. Kok itu sekian? Makanya kenapa? Ketika ada orang yang kemudian baru pertama kali masuk Islam, itu yang pertama kali diperintahkan adalah belajar rukun iman sama rukun Islam. Mesti yang dia suruh setelah ada syahadat apa? Belajar sholat. Kewajiban pertama dulu yang dijelaskan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak tadarruj, kalau kita tidak tadarruj itu bertahap dalam amal-amal, pasti nanti kedodoran. Sama seperti ikut lomba lari maraton dengan menggunakan teknik lari sprint. Kedodoran tengah jalan. Dia pikir dengan cara teknik lari sprint dia bisa menang. Wah, pokoknya saya paling depan, nanti saya lari cepat supaya sampai tujuan 10 km. Oh, enggak bisa. Anda enggak ngerti tekniknya berarti. Subhanallah. Nah, ini jamaah rahmatullah. Makanya di antara perkara ini hendaknya kita senantiasa untuk komitmen untuk menjalankan syariat. Karena itu saya selalu katakan, kalau kita baru pertama kali berubah, baru pertama kali jadi baik, maka cobalah bertahap. Kerjakan yang wajib, kan itu standar minimal. Kerjakan wajib. Berusaha semaksimal mungkin. Sudah selesai sholat wajib, sudah selesai. Biasanya orang kalau sudah dimotivasi sholat malam, pulang itu pengen sholat malam, meskipun belum malam. Buka pagi-pagi ya, pengen sudah pagi ya, nah itu. Subhanallah. Padahal nggak seperti itu. Artinya apa? Yang mau kita sampaikan di sini, jamaah rahimakumullah, semangat saja nggak cukup untuk melaksanakan sebuah amalan. Tapi kita butuh yang namanya apa? Kemampuan untuk tadarruj dalam setiap amalnya. Karena kalau tidak pasti kedodoran. Banyak kita jumpai semangat, ternyata apa? Akhirnya sholatnya tambah berantakan. Caranya bagaimana? Kerjakan wajib dulu. Sudah istiqomah tambahin dulu. Qobliyah ba'diyah. Sudah istiqomah tambahin dulu sholat duhanya.
baru kemudian sholat malam. Karena sholat malam ini sholat yang paling berat, bukan paling berat, sholat yang paling istimewa setelah sholat wajib. Jadi apa? Kalau kemudian sholat malam itu paling istimewa setelah sholat wajib, berarti amalan ini sangat berat, sama beratnya dengan sholat wajib, hampir sama lah kalau kita tidak ingin sebut sama. Makanya tadi harus bertahap. Baca Quran juga sama. Kalau baru pertama kali berubah, maka baca Quran itu bertahap. Yang penting terus menerus. Makanya Rasul pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Innam ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla," kata Rasulullah. Amalan yang paling dicintai sama Allah Ta'ala yaitu amalan yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Ada orang mungkin habis sholat wajib ditambah dengan qobliyah ba'diyah, ya. Sholat malam tidak pernah, kemudian sholat duha juga tak pernah, tapi dia istiqomah kerjakan itu. Itu lebih baik daripada apa? Cuman belajar 1 bulan Ramadan, hari pertama sampai dengan hari yang ke-29 atau 30, tapi selesai Ramadan dia tinggalkan itu. Atau misalkan kalau baru pertama kali berubah 1 hari minimal 1 halaman. Kalau nggak sanggup setengah halaman. Udah istiqomah dulu setengah halaman sampai ke tahun penuh. Kalau sudah tambahin lagi. Itu lebih baik daripada cuma apa? Baca semangatnya Ramadan 1 bulan penuh. Dia selesaikan Quran itu sebanyak 30 juz, tapi selesai hari raya bulan Syawal langsung dia katakan kepada Quran, "Ma'assalama ila sanatil qadim." Sampai ketemu tahun depan ya. Qurannya ditaruh di rak lemari, kemudian dikunci. Kunci lemarinya apa yang maksudnya? Bertahap itu penting. Bertahap. Tidak apa-apa, meskipun dibilang Allah, awakmu kok ngaji setengah halaman, ya istiqomah. Terus itu lebih baik. Jadi berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya amalan paling dilakukan itu, yang paling sering itu sedikit tapi terus menerus. Dan Rasul paling gak suka kalau ada orang melakukan satu amalan terus berhenti. Rasul gak suka. Rasulullah itu pernah mengingatkan Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkata kepadanya. Jadi Rasul pernah ngomong sama Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti orang itu yang dia dulu mengerjakan sholat malam, sekarang sudah tidak bangun sholat malam. Rasul nggak suka seperti itu. Makanya saya katakan tadarus, bertahap. Insya Allah istiqomah. Tapi kalau semangat sesaat, nggak lama Pak. Nggak lama itu yang terjadi. Ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara berikutnya yang keempat yaitu membaca kisah-kisah orang sholih sehingga menjadikan kita ini punya teladan dalam keistiqomahan. Baca Pak, kisahnya para nabi dan rasul. Nabi Allah Ibrahim dibakar Pak. Kita ini kadang subhanallah ya. Yang namanya manusia kita ini kadang saya kadang memperhatikan bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim, perjuangan para nabi dan rasul yang lainnya. Kita ini luar biasa. Mereka ini luar biasa. Kita yang kadang susah untuk tiru mereka, tapi berusaha. Bayangkan coba ada orang, seorang nabi, seorang rasul yang dia harus menjelaskan tentang ketauhidan, ternyata keluarganya sendiri produsen berhala. Repot apa tidak Pak? Berat itu Pak. Berat, saya yakin berat. Sampai kemudian ringkas cerita itu, Nabi Allah Ibrahim ketika menasihati bapaknya Azar itu, ada yang menyebutkan pamannya macam-macam, ulama beda pendapat. Tapi yang jelas dinasihati keluarganya itu apa jawabannya? Jawabannya apa? Kamu kalau nggak diam, tak rajam loh. Waduh, sampai diusir Pak. Sudah diusir, Nabi Allah Ibrahim masih mendoakan semoga keselamatan atasnya. Luar biasa. Itu kalau makanya wajar kalau beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Karena yang dapat gelar Khalilullah cuma 2 Pak, Nabi Allah Ibrahim sama Rasulullah SAW. Khalil itu derajat kekasih yang paling tinggi Pak. Di atasnya mahabbah, di atasnya cinta mahabbah. Jadi kalau ada orang saya mencintai kamu belum,
Kalau tidak menggunakan bukan kalimat mahabbah yang dipakai, tapi yang dipakai adalah khalil, itu baru benar-benar dan cintanya mentok. Allah mencintai Nabi Allah Ibrahim dan Rasulullah SAW melebihi daripada cintanya kepada para nabi dan memang Allah itu keutamaan dari dua nabi. Keutamaan bukan dibeda-beda, tapi ini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Baca kisah-kisah orang soleh. Bagaimana perjuangan kalau kita lagi super ngurus anak, kadang repot apa tidak Pak? Iya repot Pak. Gak gampang. Lu kalau teorinya gampang Pak. Teori itu paling gampang. Termasuk teori istiwa gampang. Tapi kan kita berusaha Pak. Prakteknya gak gampang Pak. Gak gampang. Jangan dikira gampang. Ngurus anak itu jangan dikira gampang. Mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh, yang sudah punya anak, sudah dewasa dengan berbagai macam problemnya, pasti sudah tahu. Pasti sudah tahu. Yo. Kalau yang baru-baru kemudian itu biasanya kan masih sok-sokan gitu kan. Wah, anakku tak kayak gini. Dia pikir sama kayak orang main robot gitu. Ternyata nggak semudah itu. Ada kemudian faktor keikhlasan kita sebagai orang tua. Ada faktor kemudian keimanan kita sebagai orang tua. Faktor kemudian banyaknya amal soleh. Itu mempengaruhi semuanya kepada anaknya. Begitu dia pikir teorinya gampang dipraktekkan di rumah, anak tidak nurut sesuai dengan teori, yang terjadi apa? Lupa kalau ada pembelajaran sahabat di situ. Maka langsung keluar kalimat-kalimat yang menyebabkan dia menyesal. Oh, ini wis tak ngaji, no, gak berubah-berubah. Nah, itu. Ini, hati-hati kalimat itu. Kenapa? Karena itu yang nanti bikin anak kita hancur. Karena biasanya ada orang marah-marah. Anaknya, waduh Ustaz, anakku wis tak ngaji, no, tak pancet nakal durhaka sama saya. Ada orang pernah mengadu kepada Abdullah bin Umar. Dia mengadu tentang anaknya yang durhaka. Wahai Imam, anak saya durhaka. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Kamu pernah mendoakan buruk anakmu? Pernah. Ya sudah, berarti kamu telah merusaknya. Jadi hati-hati Pak. Tuh, saya ingatkan ya. Biasanya yang sabar itu ibu atau bapak? Oh, belum kira-kira tapi. Yang biasanya nggak sabar itu ya Pak, kita ngalah aja daripada nggak pulang. Sehingga apa? Kadang keluar kalimat-kalimat itu. Mudah-mudahan ketabrak. Waduh, ketabrak betul. Makanya saya pernah menulis agak kasar nih kalimatnya di Instagram saya itu. Saya tulis begini. Tahukah kalian siapakah orang yang paling rugi, paling bangkrut? Yaitu orang tua yang mendoakan keburukan bagi anaknya. Karena aset akhiratnya dia rusak sendiri. Padahal kalau seandainya anak itu ketika kita jengkel sama anak, kita doakan, mudah-mudahan kamu ini menjadi seorang penghafal Quran dan dia ustaz sing paham tentang. Nah, itu luar biasa Pak. Langsung saja itu. Daripada kita doakan keburukan. Subhanallah. Tapi ya namanya orang emosi itu kan kadang nggak bisa terkontrol. Makanya Rasul larang kan, janganlah kalian mendoakan buruk bagi anak kalian. Janganlah kalian mendoakan buruk bagi apa? Harta kalian. Janganlah kalian mendoakan buruk bagi diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalau engkau menempati satu waktu di mana Allah sedang mengabulkan semua doa, maka bisa jadi itu akan menimpa dirimu. Rasul yang katakan itu, makanya hati-hati. Untuk sabar, hati-hati. Kalaupun harus mendoakan, langsung doakan baik. Dulu anak soleh ini ya Allah, nah itu lebih baik daripada apa? Kita katakan apa? Waduh, ini anak ini niru bapak ya. Ini kira-kira ditulis nih. Mesti ribut nanti. Ya tidak Pak. Makanya jamaah sekalian Allah, hati-hati. Jangan sampai nanti kita ini salah dalam yang seperti itu. Ini. Nah kalau kita lagi yang susah yang seperti itu, coba baca kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bayangkan juga, Nabi ini dakwah 300 tahun lebih. Anaknya nggak mau nurut Pak. Istrinya juga suka. Makanya coba kita lihat Pak.
Itulah tantangan para nabi dan rasul itu kayak gitu. Dan contohnya banyak. Kalau ada orang diuji dengan keluarganya, bapaknya atau ibunya sedang durhaka sama Allah Ta'ala, contohnya Nabi Allah Ibrahim. Kalau yang durhaka anaknya, contohnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kalau yang durhaka istrinya, contohnya Nabi Allah Lut alaihissalam. Subhanallah, contohnya komplit Pak. Tapinya ini jangan sampai lupa. Jangan ini dijadikan alasan dan justifikasi atas ketidakberhasilan didik. Ya, saya harus jelaskan dulu supaya nggak salah paham ini. Biasanya orang apa punya dalil ketika anaknya rusak. Wah, Nabi Nuh gak iso jadi anak itu apa mana aku? Aku ikut Nabi, walah itu namanya cari pembenaran. Nabi Nuh alaihissalam itu bukan tidak mendidik anaknya, didakwahi juga, dinasihati, sudah totalitas. Ternyata takdirnya begitu ya sudah baru diterima. Lah ini ngajar ngaji enggak, dibawa ke pengajian juga enggak, diajarkan Islam juga enggak, datangin ustaz ke rumahnya untuk mengajarkan anaknya baca Quran juga enggak. Tahu-tahu kemudian ketika anak durhaka dia mengatakan sabar. Nabi Nuh aja diuji sama anaknya. Oh keliru Anda keliru, salah contoh hancurnya. Nah ini jamaah rahmatullah. Itu diantaranya baca kisah-kisah orang-orang soleh, nanti tambah semangat kita untuk bisa istiqomah. Dan kisah yang paling luar biasa kisahnya Rasulullah, bagaimana beliau istiqomah dalam dakwahnya. Kemudian juga yang kelima, memperbanyak doa akan diberikan keistiqomahan, yaitu terutama doa-doa untuk penguatan hati, doa-doa agar kita ini tetap bisa istiqomah. Doa-doa akan tetap bisa istiqomah. Ini jamaah sekalian rahmatullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian dia muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasul itu paling sering baca doa itu. Rasul itu paling sering baca doa yang muqallibal qulub. Wahai zat yang bolak-balikkan hati. Sampai-sampai istrinya Ummu Salamah itu pernah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa kau Anda sering baca doa ini kalau di rumah itu? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, hati itu diantara dua jari Allah. Kalau Allah ingin kasih